Om Awignamastu Namo Siddham Om Tat Sat Ekam Evam Advityam Brahman Om Guru Brahma Guru Vishnu Gurudevo Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tajmai Sri Gurue Namaha. Om Sidrastu Tat Astu Yanama Swaha. Om Swastiastu. Om Ulun Basuki Langgeng. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Dharma Wacana. Yang kami hormati para panitia penyelenggara Lomba Dharma Wacana, serta umat sedharma yang saya banggakan. Puja Nityam Astungkara, marilah kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, yang mana atas Asungkerta dan Waranugrahanya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan Dharma, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Afiski Arif Ridwan, asal dari Tlatah Tengger, Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya menempuh pendidikan di Stah Sardika Dharma Malang, jurusan Pendidikan Agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema tempat suci bagi umat Hindu. Bagi umat Hindu sendiri, tempat suci adalah tempat atau bangunan yang dikeramatkan untuk memuja Brahman beserta seluruh aspeknya. Membahas tentang tempat suci agama Hindu di sekolah-sekolah, kita sering mengenal bahwa nama tempat suci agama Hindu adalah pura. Tapi banyak juga yang tidak tahu kenapa tempat suci agama Hindu adalah pura. Apa sih arti kata pura? Di masyarakat sendiri masih banyak lagi istilah-istilah tentang tempat suci umat Hindu. Itu masih di Bali. Belum lagi nama-nama atau istilah-istilah tempat suci yang ada di daerah lain, seperti yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, atau di Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Secara adat, mereka mempunyai istilah-istilah sendiri untuk menyebutkan tempat sucinya. Jadi, di saat kita menyatakan dan membahas tempat suci umat Hindu secara nasional, bisa kita sebut dengan istilah pura. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada istilah-istilah lain, kita tetap mengakui itu. Secara formalitas,
untuk berdirinya sebuah agama harus mempunyai nama tempat ibadah. Maka umat sedharma menyepakati menyebut dengan nama istilah tempat suci umat Hindu adalah pura. Para cendekiawan kita menyepakati tempat suci kita disebut dengan istilah pura. Kenapa disebut pura? Nah, ini yang dijadikan pertanyaan saat ini di umat kita. Kok pura yang dijadikan istilah atau nama tempat ibadah umat Hindu? Padahal, kalau kita mencari sumber-sumber agama Hindu lahir dan turun wahyunya di India. Di India, pura itu tidak untuk menyebut nama tempat ibadah, melainkan digunakan untuk menyebut nama wilayah atau negara. Di India sendiri menyebut tempat ibadah dengan istilah Candika, Madura, dan lain-lain, tidak menyebut dengan istilah pura. Meskipun saya sendiri tidak pernah datang ke India, tetapi melihat dari literatur dan media sosial YouTube, tempat ibadah mereka tidak di ruang terbuka seperti tempat ibadah kita umat Hindu yang ada di Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia terkait dengan tempat suci ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa arti pura itu. Jika kita merujuk pada prasasti-prasasti yang ada di Bali, khususnya untuk menyebutkan istilah tempat suci, pada awalnya bukan disebut dengan pura. Menurut prasasti Kehen, pada awalnya tempat suci kita ini disebut dengan istilah Hyang. Kata Hyang artinya suci, mulia, dan luhur. Kemudian di Hyang inilah berstananya Sang Hyang. Sang Hyang itu adalah beliau atau manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jika Hyang itu adalah tempat dari Sang Hyang, menunjuk pada prasasti Pura Kehen, tidak ada kata menyebut tempat suci dengan istilah pura. Dari Hyang inilah muncul kata Parahyang. Parahyang artinya sangat suci dan sangat mulia. Tempat inilah saking sangat sucinya dan mulia untuk menunjukkan kemuliaan dari wilayah itu, lama-kelamaan disebut dengan Parahyangan. Maka dalam ajaran Trihita itu dapat disebut dengan Parahyangan, yang lebih merujuk pada tempat berstananya yang maha suci atau yang maha kuasa. Dari yang ini kemudian pada prasasti berikutnya Usana Bali, kata Hyang sudah tidak digunakan lagi untuk merujuk pada kitab suci, maka dikenal dengan istilah kahyangan. Disebut dengan istilah kahyangan awalnya Hyang, kemudian parahyangan, setelah itu menjadi kahyangan. Kenapa disebut dengan kahyangan? Karena kahyangan ini sama artinya dengan Suralaya dan Dewalaya. Apa artinya? Tempat beradanya para dewa atau manifestasi Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, tempatnya harus lebih tinggi dari pemukiman warga. Dari Hyang, kemudian Parahyangan menjadi Kahyangan. Barulah kita mengenal dengan istilah pura. Istilah pura ini sendiri umat sedharma baru dipakai pada pemerintahan Dalem, dinasti Dalem. Tepatnya
pemerintahan dalam Watu Renggong barulah menyebutkan wilayah tempat suci atau tempat pemujaan sebagai istilahnya pura, dan tempat tinggal raja disebut puri. Pura dan puri adalah tempat yang sama artinya, yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pur atau puri yang mengandung arti benteng. Sebagai tempat tinggalnya raja disebut puri, jelas ada benteng untuk melindungi raja dan keluarganya. Maka puri zaman dahulu dikelilingi dengan tembok-tembok yang sangat besar, tinggi dan tebal, dan berlapis-lapis. Maka puri ini artinya benteng. Lalu pura sendiri juga berarti benteng, benteng kesucian. Cirinya seperti itu, dikitari oleh tembok bagaikan benteng. Benteng apa? Benteng kesucian dari tempat berstananya ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jika tidak dipagari, kita tidak akan tahu mana batas suci, mana batas kegiatan masyarakat pada umumnya. Bayangkan, jika tidak ada batas seperti itu, maka kesucian vibrasi juga tidak akan kami dapatkan. Umat sedharma yang berbahagia, bukan hanya tembok penyengker saja untuk menjaga batas kesucian pura, tempat berstananya ide Sang Yang Widiwasa, tetapi untuk menjaga kesucian parahyangan beliau, setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesucian tempat ibadah, baik berupa candi, pura, sebagai tempat untuk memuja kebesaran para dewa dan Brahman. Alangkah baiknya untuk melepas alas kaki di tempat ibadah, karena pada saat kita melepas alas kaki, maka akan mendapat anugerah cakra bintang bumi, di mana letaknya 15 cm dari cakra telapak kaki kita. Merujuk pada kitab Bhavisa Purana 77.13. Supanako Naro Yastu Arohet Suryamandiram Sayati Narakam Gorham Asipatra Vanam Vibo, yang artinya seorang yang memasuki candi atau pura suci Dewa Surya dengan memakai alas kaki atau sandal atau sepatu akan mendapatkan hukuman di neraka Asipatra. Itulah tadi sedikit cuplikan sloka yang juga dapat menjaga kesucian parahyangan beliau sebagai wujud bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Kita mulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu, barulah kita melangkah ke hal yang lebih besar untuk menjaga kesucian beliau. Pada akhirnya, materi tentang tempat suci yang saya sampaikan tadi adalah tempat kita untuk memfokuskan diri kita, pikiran kita, memuja kebesaran Tuhan, memohon kepada Tuhan agar memberikan sinar sucinya pada diri kita. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di hadapan umat sedharma. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.